Polusi udara menyebabkan 1 dari 8 kematian di dunia. Kadang kalau saya jalan pagi di Jakarta, saya suka mikir, kok langitnya makin jarang kelihatan biru ya? Dari luar kelihatannya biasa saja, aktivitas jalan terus, orang berangkat kerja seperti biasa. Tapi yang gak kita lihat, justru itu yang paling sering masuk ke tubuh kita. Sebagai praktisi kesehatan masyarakat di Amana, saya sering melihat bagaimana kualitas udara punya dampak besar terhadap kesehatan warga kota. Polusi udara ini tiap hari kita hirup, tapi efeknya tidak selalu langsung terasa. Menurut WHO, polusi udara adalah kontaminasi, baik di dalam maupun di luar ruangan, oleh partikel atau gas yang mengubah sifat alami atmosfer. Dan polutannya banyak sekali, mulai dari karbon monoksida, nitrogen dioksida, ozon, sampai partikel super halus seperti PM2,5. Partikel kecil inilah yang paling berbahaya karena bisa masuk jauh ke paru-paru bahkan ke aliran darah. Kalau kita lihat data, sumber polusi udara itu dekat banget dengan keseharian kita. Transportasi jadi penyumbang terbesar. Kendaraan berbahan bakar fosil, kemacetan, gesekan ban dan rem, semuanya menghasilkan emisi. Di sektor industri ada pembakaran bahan bakar, proses manufaktur, penggunaan pelarut, dan pembuangan limbah. Sektor konstruksi juga berperan besar. Pembongkaran bangunan, alat berat, pengecatan, pengelasan, semuanya menghasilkan partikel dan gas pencemar. Bahkan rumah tangga pun menyumbang polusi. Memasak tanpa ventilasi, membakar sampah, merokok di dalam ruangan, menggunakan aerosol, sampai renovasi rumah. Sumber-sumber ini kecil kalau dilihat satu persatu. Tapi karena terjadi bersamaan di seluruh kota, setiap hari dampaknya jadi besar. Polusi udara bukan cuma bikin batuk atau sesak. Ia bisa mempengaruhi hampir semua organ tubuh. Data terbaru menunjukkan polusi udara menyebabkan 1 dari 8 kematian di dunia. Begitu masuk ke tubuh, polutan memicu peradangan, menurunkan daya tahan tubuh, memicu serta memperburuk penyakit jantung, stroke, kanker paru, sampai diabetes. Pada anak-anak, ia bahkan bisa mempengaruhi perkembangan otak dan tumbuh kembang. Pada lansia, memperburuk penyakit kronis. Di Jakarta, polusi PM2,5 berkontribusi pada lebih dari 10.000 kematian dan 5.000 rawat inap pada tahun 2021 saja, dengan biaya kesehatan mencapai lebih dari 41 triliun rupiah. Dampaknya bukan hanya kesehatan, tapi juga ekonomi. Itulah kenapa kelompok rentan, bayi, lansia, ibu hamil, dan mereka yang punya penyakit kronis perlu perlindungan ekstra. Masalah polusi udara ini hanya bisa selesai kalau semua pihak bergerak. Pemerintah punya peran besar, dari standar emisi kendaraan dan industri, perluasan transportasi umum yang ramah lingkungan, sampai menekan pembakaran sampah terbuka. Komunitas bisa mendorong aksi-aksi lokal, penghijauan, kampanye anti pembakaran sampah, edukasi kelompok rentan, atau membuat ruang aman dengan kualitas udara yang lebih baik. Sementara di level individu, langkah kecil tetap penting. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tidak membakar sampah, memeriksa kualitas udara harian, menghemat energi, atau memakai masker pada hari-hari dengan polusi tinggi. Kalau langkah-langkah ini dilakukan bersama, perlahan tapi pasti kualitas udara akan membaik. Udara bersih itu bukan mimpi, itu hasil dari aksi kita bersama.